Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are very well and then you still healthy in your home. Okay, in this occasion I'm going to explain about material in chapter 3. Okay, before you watch this learning video, kalian bisa buka buku LKS kalian juga ya yang ada di rumah tuh, kalian bisa buka. Terus nanti kita belajar bareng-bareng pakai bukunya gitu. Kalau misalkan kalian emang nggak ada bukunya atau bukunya hilang, is okay. Ya, Miss harap kalian bisa belajar lewat video ini dengan baik gitu. Oke, jadi di chapter 3 ini itu tentang descriptive text. Descriptive text itu adalah teks deskripsi ya. Teks deskripsi pasti di pelajaran bahasa Indonesia kalian udah pernah belajar tentang teks deskripsi kan. Jadi di pelajaran bahasa Inggris pun kalian akan belajar teks deskripsi, cuma dia namanya descriptive text gitu. So descriptive text is a text which describe the characteristic of something. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan tentang karakteristik dari sesuatu. Sesuatu itu apa tuh, Miss? Sesuatu itu adalah contohnya karakteristik dari orang, karakteristik dari hewan, karakteristik dari benda, karakteristik dari tempat. Nah, itu yang bisa dijadikan untuk dideskripsikan gitu. Nah, terus its purpose is to describe a particular person, animal, place, or thing. Itu yang tadi Miss bilang ya. Jadi bertujuan untuk mendeskripsikan benda, orang, tempat, dan hewan. Nah, gitu. Terus di descriptive text ini kalian diharuskan menggunakan simple present tense. Kalian udah belajar simple present tense kan sama Miss? Nah, simple present tense itu Miss akan review di sini. Jadi simple present tense itu adalah tesis yang menjelaskan tentang kejadian di masa sekarang. Contohnya kebiasaan kita sehari-hari, terus kebenaran umum, sama kejadian yang diulang-ulang gitu. Contohnya kayak kalian makan, minum, nah itu kan yang diulang-ulang kan. Nah itu menggunakan kalimat simple present tense. Nah kalau yang kebenaran umum itu kalian dapat mengetahuinya dengan seperti contohnya adalah peristiwa yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Tenses ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam simple present tense memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, happen in the present, terjadi di masa sekarang. Habitual action, kebiasaan, general truth, fakta. Mari kita simak rumus dari tenses ini. Untuk positifnya, subject, verb 1 with additional s or es, and o. Bentuk negatifnya, subject, do or does, not, verb 1, and object. Dan untuk bentuk interrogatifnya, do or does, subject, verb 1, and object. And don't forget to give the question mark. Mari lanjut dengan contohnya. Positif. She studies simple present tense. Dia belajar tenses simple present. She doesn't study simple present tense. Dia tidak belajar tenses simple present. Does she study simple present tense? Apakah dia belajar simple present? Sudah jelas kan?
Kalau masih belum jelas, nih saya tambah lagi contoh dan fungsi dari penggunaan simple present tense dalam kalimat berdasarkan waktu dan peristiwa. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Contoh ini menyatakan perbuatan yang dilakukan karena kebiasaan. A week has 7 days. Seminggu ada 7 hari. Contoh ini merupakan general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum yang tidak dapat dibantah lagi. We love Islam. Kita mencintai Islam. Contoh yang terakhir ini merupakan unchanging situations atau situasi yang nggak berubah. Perlu diingat dalam penambahan huruf S dalam simple present. Apabila kata kerja tersebut berakhiran huruf CH, SH, O, double S, X, or Z, maka kata kerja tersebut ditambah ES. Contohnya ya, catch, additional ES, menjadi catches. Wash, additional ES, menjadi washes. Dan seterusnya. Apabila kata kerja itu berakhiran consonant with additional Y, maka huruf S itu menjadi I, E, dan S. Contohnya, kata kerja cry, additional S, menjadi cries. Fly, additional S, kata kerja tersebut menjadi flies, dan seterusnya. Dan untuk kata kerja selain yang berakhiran seperti di atas, maka cukup ditambah huruf S. Contohnya ya, play, additional S, maka menjadi plays. Itu mengenai simple present tense. Kenapa Miss review simple present tense? Karena untuk mengerjakan atau untuk menulis descriptive text itu menggunakan simple present tense, ya. Terus di paragraf kedua halaman 27. When you describe someone, you must describe his or her physical appearances and personalities. Jadi, ketika kamu mendeskripsikan seseorang, kamu juga harus mendeskripsikan physical appearance-nya. Physical appearance itu tentang ciri-ciri fisik dia seperti apa. Contohnya, bulu matanya lentik, bola matanya biru, hidungnya mancung, pipinya cabi, kulitnya putih, badannya gemuk, misalkan kayak gitu. Itu physical appearance namanya. Terus di paragraf ketiga, when describing physical appearance, you can describe a person by providing detailed information about the person's appearance. Jadi kamu kalau emang mau menjelaskan tentang physical appearance itu harus jelas, harus detail, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus detail, ya, karena kan descriptive text. Dan tujuannya juga untuk memberitahu si pembaca. Jadi kan emang harus detail ya, kita harus detail menjelaskannya gitu. Terus selain itu, you can also reveal the details of a person by describing what others say about that person. Jadi kalian itu harus menjelaskan tentang seseorang atau apapun itu yang memang orang lain juga menilainya seperti itu. Gitu. Jadi jangan diada-adakan, jangan mengada-ngadakan hal-hal yang tidak benar gitu. Jadi sesuai fakta gitu. Terus di dalam box ini, itu ada beberapa kata sifat yang dapat digunakan untuk menuliskan descriptive text, ya, untuk menuliskan descriptive text. Jadi di descriptive text ini dia menggunakan kata sifat juga. Contohnya seperti di dalam kolom pertama, di situ ada face. Face itu dia ada round, ada oval, ada square. Jadi bentuk mukanya itu seperti apa? Kotak kah, bulat kah, oval kah, kayak gitu. Jadi itu harus dijelaskan. Nah, terus yang di kolom kedua itu tentang rambut, tentang hair, gitu kan? Tentang hair. Nah, di situ dia ada curly, straight, wavy, bold, blonde, black, short, long, dan frizzy. Jadi dijelaskan rambutnya itu keriting kah, lurus kah, curly kah, ikal kah,
kribo kah atau apa gitu kan, itu dijelaskan juga. Terus yang di kolom ketiga itu ada tentang bodinya itu seperti apa, apakah dia gemuk, tinggi, kurus atau apa gitu ya, dituliskan. Situ ada macam-macamnya, ada tall, slim, short, thin, slender, plump, stocky, fat, overweight, well-built, skinny, average, hey, kayak gitu. Terus yang keempat, di situ ada eyes. Jadi matanya itu seperti apa, matanya itu bagus gak, matanya itu bola matanya warna apa, kayak gitu. Sini kan dijelasin ya, udah ada tuh contoh-contohnya, ada slanted, small, big, normal, black, blue, brown, green gitu. Terus yang kelima itu tentang nose, tentang hidungnya itu mancung gak, pesek gak, kayak gitu. Tulis. Nah, di sini ada beberapanya, ada pointed, flat, big, sama small. Gitu. Nah, yang keenam itu tentang kulit, skinnya itu dia warna apa, apakah dark, light, fair, olive, pale, tan, freckles, fluffy, atau reddish gitu. Jadi kulitnya putih kah, sawo matang kah, hitam kah, kayak gitu. Terus yang terakhir itu tentang cheek, tentang pipinya itu ada lesung pipitnya apa enggak, terus cabi enggak, atau ya biasa aja gitu, flat gitu, enggak ada cabinya, enggak ada lesung pipitnya gitu, dijelasin. Nah, terus di bawahnya, paling bawah itu ada foto tentang seorang wanita. Nah, itu dijelaskan tuh di sampingnya. She has blonde wavy long hair, she has pointed nose, she has brown eyes, she has dimple on her cheek. Terus she has a beautiful smile, kayak gitu. Itu dijelasin sesuai sama emang di gambarnya kayak gitu. Terus yang di sebelahnya halaman 28 itu penjelasan deskripsi tentang yang laki-laki ya, yang laki-laki. Contohnya he has black short hair, pastinya kalau laki-laki short hair ya. Terus he has pointed nose, he has blue eyes, he has dimple on his left cheek, and he has a beautiful smile. Oke. Nah, di paling bawah, nggak di paling bawah sih sebenarnya, di bawah dari contoh yang foto itu ada generic structure of descriptive text. Jadi descriptive text itu punya dua general structure. Nah, yang pertama itu ada identification. Identification itu kayak identifikasi gitu. Identifikasi tentang orang yang akan kalian deskripsikan seperti apa gitu. Contohnya ada di paragraf ini. Identification itu ada di paragraf awal, ya, ada di paragraf awal sampai yang he is 18 years old and his birthday is on 22 of October. Itu sampai situ. Itu namanya identification. Jadi menjelaskan tentang orang itu tuh siapa gitu. Terus namanya siapa, atau dia lahirnya di mana, umurnya berapa, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada description. Description itu ya kalian menjelaskan, mendeskripsikan tentang orang itu kayak gimana, mulai dari physical appearance-nya, hobinya, ciri-cirinya, karakteristiknya, sifatnya, itu disebutkan di description itu. Ya. Paham sampai sini? Miss harap kalian paham ya. Kalau kalian emang belum paham, kalian bisa mencari materi deskriptif teks di sumber-sumber lain, mau di Google, mau di YouTube, terserah. Itu yang penting kalian belajar. Carilah yang bisa membuat kalian paham tentang materi itu, gitu ya. Oke. Mohon maaf kalau misalkan Miss banyak salah kata atau apa, atau kurang jelas, atau kecepatan atau apa. Oh ya, dan Miss udah ngirim soal latihan ke guru masing-masing kalian, ke wali kelas kalian, maksudnya ke wali kelas kalian. Situ ada
beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian bisa mengirimkan tugasnya itu ke email Miss. Emailnya ada di dokumen itu juga, kalian bisa kirim. Terus deadline waktunya itu sampai jam 12 malam ya. Gak bisa dibesokin ya, karena kan sesuai jam pelajaran kalian gitu. Misalkan kalian ada pelajaran Miss hari apa? Hari Senin. Nah, hari Senin itu kalian mengerjakan soal itu. Udah gak bisa hari Selasa ngirimnya, gak bisa ya, paham? Kalau misalnya emang kalian banyak yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Miss, bisa di DM, di IG atau di WhatsApp, terserah. Bisa juga di email, nggak apa-apa, atau di dimanapun lah ya, gitu. Banyak cara untuk bisa menghubungi Miss. Oke, mungkin itu aja penjelasan materi yang dapat disampaikan kepada kalian lewat video ini. Mohon maaf kalau misalkan Miss banyak salah, banyak kekurangan, baik itu dalam menjelaskan, baik itu dalam kecepatan ngomongnya gitu. Miss mohon maaf gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin memberikan saran, boleh gitu, kalian boleh bilang, boleh saran ke Miss, jangan cepet-cepet ngomongnya, atau Miss lebih jelas lagi ngejelasinnya, boleh banget gitu. Jadi mungkin cukup sekian video dari Miss, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjain tugasnya, Miss tunggu ya gitu. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.